Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sylvia Ratna Juwita dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita bertemu di pertemuan kelima, yaitu materinya keterampilan berbicara. Oke. Berbicara itu ada 3 pemahaman. Yang pertama merupakan proses komunikasi. Mulai dari lahir, manusia itu sudah melakukan kegiatan berbicara. Misal bayi baru lahir, dia pasti ngapain? Oe 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 gitu kan. Itu adalah salah satu proses komunikasi yang bisa dia lakukan gitu. Yang kedua, aktivitas berbahasa kedua gitu. Yang ketiga, proses saling mengungkapkan, mengutarakan dan menerima pikiran. Maksudnya apa sih? Kalau kita berbicara, berarti kan kita ingin mengungkapkan sesuatu, berarti kita ingin mengutarakan sesuatu, dan kita menerima pikiran dari orang lain. Gitu. Apa sih berbicara itu? Ya kan? Selama ini kita melakukan kegiatan berbicara, selama ini kita berpendapat, selama ini kita melakukan komunikasi secara suara, secara bahasa yang diucapkan secara lisan, tapi kita mungkin melewatkan pengertian berbicara itu sendiri. Berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan. Ketika kita berbicara, saya berbicara dengan lawan bicara saya, dengan kalian, mengenai ketidaksukaan saya tentang kemacetan di Jakarta. Misalnya, bete banget nih, macet nih, gitu, telat deh gue. Itu kan berarti kita mengekspresikan sesuatu yang kita tidak suka. Tapi tidak mungkin kalau kita bilang hal yang tidak suka, tapi kita bicara dengan gue gak suka nih, gitu. Jadi kita ngomongnya bercanda. Biasanya kita mengekspresikan sesuatu sesuai dengan apa yang mau kita sampaikan. Terus dalam berbicara itu ada kegiatan yang dikatakan dengan wawancara. Mungkin beberapa sudah ada yang melakukan kegiatan wawancara. Apa sih wawancara itu? Proses tanya jawab lisan antara 2 orang atau lebih secara langsung. Kadang kita misalnya mau bekerja, kita lamar pekerjaan, biasanya kita dipanggil untuk wawancara. Biasanya di situ ada kegiatan tanya jawab, ya kan? Atau reporter dengan narasumbernya. Itu juga dilakukan kegiatan tanya jawab. Terus apalagi nanya sama temennya. Misalnya, saya kepo nih, kalian kepo nih sama seseorang. Gitu, kalian tanya sama teman dekatnya, mencari tahu tentang orang tersebut. Itu juga kegiatan wawancara tanpa disadari. Gitu. Ciri-ciri wawancara itu ada 4. Yang pertama, yang jelas harus ada pewawancaranya, ya kan? Kalau kita berwawancara tapi tidak ada yang wawancarai, berarti kita berbicara sendiri. Gitu, berbicara sendiri. Yang pertama ada wawancara. Yang kedua ada mengumpulkan data, ya kan? Nah, sebelum itu maksudnya gini, wawancara, terus ada narasumber. Ini yang kedua, ini yang akan melakukan kegiatan wawancara. Nah, tapi wawancara biasanya itu ada bertatap muka. Terus, sebelum kita melakukan wawancara dengan 3 aspek ini, kita pasti melakukan pengumpulan data dulu. Tapi wawancara sekarang kadang tidak selamanya harus tatap muka. Pernah menyaksikan mungkin melakukan kegiatan wawancara di berita itu via telepon, ya kan? Via telepon mewawancarai gitu. Jadi bagaimana ini nih situasi macet saat liburan, saat lebaran, ya kan? Itu juga bisa melakukan kegiatan wawancara. Gitu. Jenis wawancara itu di sini ada 5. Yang pertama, ada wawancara berita, ada wawancara pribadi, ada wawancara eksklusif, ada wawancara sambil lalu, ada wawancara keliling. Kalau wawancara berita kita udah sering lihat yang ada di media-media, ya kan? Kalau yang dilakukan oleh reporter dengan narasumbernya. Wawancara pribadi yang tadi saya bilang,
Misalnya saya pengen nyari tahu orang yang saya suka, saya nyari tahu dari temennya gitu, saya nanya-nanya, dia gimana sih orangnya, ini gitu kan. Semuanya kita lakukan itu namanya wawancara pribadi. Wawancara eksklusif itu biasanya langsung disiarkan. Mungkin bisa salah satu acaranya adalah Mata Najwa, bisa dilihat. Terus atau ada kegiatan yang seperti acara-acara yang seperti itu biasanya kan eksklusif, atau misalnya mewawancari seseorang yang berpengaruh di Republik Indonesia. Misalnya kita mewawancarai mantan presiden kita B.J. Habibie gitu kan, suka diwawancara 2 gitu kan. Kegiatan yang asik itu eksklusif dan langsung disorot live biasanya. Terus wawancara sambil lalu, maksudnya wawancara sambil lalu tuh gimana? Kita menanyakan tapi sambil lewat aja, bukan kita sengaja mau melakukan kegiatan wawancara tersebut. Wawancara keliling, biasanya wawancara keliling itu dilakukan oleh tim survei. Biasanya itu tim survei itu, bagaimana kepuasan Anda dalam menggunakan internet ini merek apa. Itu kan biasanya keliling ke pengguna 1, pengguna 2, pengguna 3 dan seterusnya.